Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Prasetyo Aseva dengan NPM 21082602667. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di blog Growth Development tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD ini adalah gangguan yang mempengaruhi perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Saya akan menjelaskan dari definisi, gejala, penyebab, diagnosa, hingga pengobatannya. Baiklah, yang pertama ada definisi dari ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD adalah gangguan perkembangan neurologis yang ditandai oleh kesulitan dalam perhatian, kontrol impuls, dan regulasi aktivitas motorik. Ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk fokus, mengatur perilaku, dan mengendalikan dorongan. Gejala ADHD terbagi menjadi 3 kategori utama yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada kurang perhatian, yaitu kesulitan dalam fokus pada tugas, mudah teralihkan oleh rangsangan eksternal, lupa pada kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada hiperaktivitas, yaitu kecenderungan untuk bergerak terus-menerus, kesulitan untuk duduk diam dalam situasi yang memerlukannya, dan berbicara secara berlebihan. Lalu ada juga impulsivitas, yaitu mengambil keputusan tanpa pertimbangan, menginterupsi percakapan atau aktivitas orang lain, dan kesulitan menunggu giliran. Penyebab dan faktor risiko. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap ADHD adalah yang pertama ada genetik. ADHD sering terjadi dalam keluarga, menunjukkan komponen genetik yang kuat. Lalu ada juga perbedaan otak, yaitu area otak, perbedaan dalam area seperti prefrontal cortex yang mengatur perhatian dan kontrol impuls. Lalu juga bisa neurotransmitter, ketidakseimbangan dopamin dan norepinefrin di otak. Lalu juga bisa karena faktor lingkungan seperti alkohol dan nikotin selama kehamilan. Dan juga bisa terjadi karena kelahiran prematur dan cedera otak traumatik. Selanjutnya ada komorbiditas dan kondisi terkait. ADHD sering terjadi bersamaan dengan kondisi lain yang dapat mempengaruhi perawatan dan manajemennya. Yang pertama ada kecacatan pembelajaran, ada disleksia, yaitu kesulitan membaca dan memahami teks, dan diskalkulia, kesulitan dalam memahami konsep matematika. Selanjutnya ada gangguan kesehatan mental, yaitu bisa kecemasan, depresi, dan penyalahgunaan substansi. Kecemasan ini seperti rasa khawatir yang berlebihan, depresi, perasaan sedih atau kehilangan minat yang berkepanjangan. Sedangkan penyalahgunaan substansi, penggunaan bahan-bahan seperti alkohol atau narkoba. Selanjutnya ada gangguan perkembangan, yaitu biasanya karena autisme spektrum dan gangguan pemrosesan sensorik. Selanjutnya ada diagnosis dan penilaian atau pemeriksaan dari ADHD, melibatkan berbagai langkah dan alat untuk penilaian yang akurat. Yang pertama ada evaluasi klinis, yaitu penilaian menyeluruh oleh profesional kesehatan mental, yaitu biasanya terdapat wawancara, riwayat medis, dan observasi perilaku. Lalu ada juga skala penilaian, biasanya dilakukan kuesioner standar. Kuesioner ini diisi biasanya oleh pasien langsung, orang tua, dan guru pasien. Contohnya Conners Rating Scales dan ADHD Rating Scale. Selanjutnya ada pengujian neuropsikologis, yaitu tes kognitif, mengukur kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Contohnya Wisconsin Card Sorting Test, Continuous Performance Test atau CPT. Selanjutnya ada pengobatan untuk ADHD.
Pengobatan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder melibatkan berbagai pendekatan yang dapat dikombinasikan untuk hasil yang optimal. Yang pertama ada medikasi, ada stimulan, contohnya golongan metilfenidat, Ritalin atau Adderall. Fungsinya meningkatkan kadar dopamin di otak untuk meningkatkan perhatian dan mengurangi hiperaktivitas. Selanjutnya ada non-stimulan, contohnya Strattera dan Intuniv. Alternatif untuk stimulan jika diperlukan atau jika mengalami efek samping. Lalu ada terapi perilaku, yaitu pertama ada terapi fokus, teknik pengingat seperti alarm atau aplikasi pengingat untuk meningkatkan perhatian. Selanjutnya ada sistem manajemen waktu dan penataan lingkungan untuk membantu dalam mengolah aktivitas. Lalu ada pengaturan diri, yaitu teknik relaksasi dan pengembangan keterampilan sosial. Lalu juga bisa pendidikan psikososial, yaitu informasi tentang ADHD ini. Dia harus memahami kondisi ini, dampaknya, dan cara mengelolanya. Dan juga bisa strategi coping, keterampilan manajemen stres, dan strategi coping ini untuk mengatasi tantangan. Dan juga diperlukan perubahan gaya hidup, seperti rutinitas yang sehat, olahraga, dan manajemen stres. Demikian presentasi saya. Ini referensi yang saya gunakan bisa dibaca di sebelah kanan atas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.